Dalam dunia yang penuh tantangan dan perubahan cepat, bagaimana kita bisa menemukan ketenangan dan kebijaksanaan? Konfusianisme, filosofi kuno dari Tiongkok, menawarkan jawaban yang relevan hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan mengungkap ajaran-ajaran penting Konfusius yang bisa membantu Anda menjalani hidup dengan lebih bijak dan damai. Disclaimer dulu, mari kita belajar bersama. Jika ada YG salah, mohon dikoreksi dan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sejarah singkat Konfusianisme, asal-usul, perkembangan, dan pengaruhnya di Asia Timur. Konfusianisme bermula lebih dari 2500 tahun yang lalu di Tiongkok, lahir dari pemikiran seorang filsuf besar bernama Konfusius, 551-479 SM. Pada masa itu, Tiongkok sedang mengalami kekacauan politik dan sosial. Konfusius, yang juga dikenal sebagai Kongfusi, merasa prihatin dengan keadaan ini dan mulai mencari cara untuk mengembalikan harmoni dan moralitas dalam masyarakat. Melalui pengajaran dan tulisan-tulisannya, ia memperkenalkan serangkaian prinsip yang menjadi fondasi dari Konfusianisme. Ajarannya berakar pada nilai-nilai tradisional Tiongkok, seperti keluarga, etika, dan pendidikan. Setelah kematian Konfusius, murid-muridnya terus menyebarkan ajarannya, menjadikannya salah satu aliran filsafat paling berpengaruh di Asia Timur. Konfusianisme bukan hanya sekedar sebuah filsafat, tetapi juga panduan hidup yang mencakup aspek-aspek politik, sosial, dan budaya. Dalam sejarahnya, Konfusianisme memainkan peran penting dalam membentuk struktur pemerintahan, pendidikan, dan nilai-nilai sosial di Tiongkok, Korea, Jepang, dan Vietnam. Ajarannya menjadi dasar dari ujian pegawai negeri di Tiongkok selama berabad-abad, yang berarti bahwa untuk menjadi seorang pejabat, seseorang harus menguasai teks-teks Konfusianisme. Pengaruh ini begitu kuat sehingga banyak dari norma-norma dan praktik sosial yang kita lihat di Asia Timur hari ini masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Konfusius. Peran Konfusius sebagai filsuf dan pendidik. Konfusius tidak hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang pendidik yang sangat berdedikasi. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam hidupnya, Konfusius mengajarkan ribuan murid dan menekankan pentingnya moralitas pribadi, kesopanan, dan kebajikan. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki atau kebajikan, untuk memimpin dengan bijaksana. Ajarannya menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat dan penghormatan terhadap orang tua serta leluhur. Filosofinya didasarkan pada gagasan bahwa manusia pada dasarnya baik, tetapi membutuhkan bimbingan untuk mencapai potensi penuh mereka. Konfusius menolak pandangan bahwa kekuasaan harus dijalankan melalui kekuatan atau kekerasan. Sebaliknya, ia percaya bahwa seorang pemimpin harus memimpin dengan contoh, menunjukkan moralitas yang tinggi dan kesopanan. Ajaran-ajaran utama Konfusianisme. Kemanusiaan adalah konsep inti dalam Konfusianisme, yang dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang, empati, atau kemanusiaan. Menurut Konfusius, adalah kualitas yang harus dimiliki setiap individu untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Konfusius mengajarkan bahwa tanpa seseorang tidak dapat menjadi manusia yang sesungguhnya. Ia sering mengatakan, apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada orang lain. Sebuah prinsip yang juga dikenal sebagai aturan emas. Kesusilaan merujuk pada aturan, ritual, dan etika yang membantu menjaga harmoni sosial. Ini mencakup segala hal mulai dari tata krama sehari-hari hingga upacara formal yang menghormati leluhur. Dalam Konfusianisme, adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan dalam interaksi sosial. Konfusius percaya bahwa ketika setiap orang menjalankan peran mereka dalam masyarakat sesuai dengan maka harmoni akan tercipta. Kebenaran adalah tentang keadilan dan integritas. Ini menuntut seseorang untuk selalu bertindak dengan benar, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan keuntungan pribadi. Dalam Konfusianisme, adalah panduan moral untuk membuat keputusan yang adil dan benar, dan merupakan kebalikan dari kepentingan pribadi yang sempit.
Konfusius mengajarkan bahwa orang yang berpegang pada Yi akan dihormati oleh orang lain dan dapat memimpin dengan contoh yang baik. Zi, kebijaksanaan Zi merujuk pada kebijaksanaan atau kecerdasan moral. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang benar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Konfusius menekankan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan Zi, dan percaya bahwa hanya melalui pemahaman mendalam seseorang dapat mencapai kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan, dalam pandangan Konfusius, adalah mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Sin, kepercayaan Sin berarti kepercayaan atau ketulusan, dan ini adalah dasar dari semua hubungan yang sehat. Konfusius mengajarkan bahwa tanpa Sin, tidak ada hubungan yang dapat bertahan. Kepercayaan adalah fondasi dari segala sesuatu, dari bisnis hingga pertemanan. Konfusius percaya bahwa seorang pemimpin yang baik harus dapat dipercaya, dan hanya dengan Sin, seseorang dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Dengan memadukan kelima ajaran ini, Konfusius membangun sebuah sistem etika yang masih relevan hingga saat ini, menawarkan panduan untuk hidup yang bermoral dan harmonis. Filosofinya terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, menjadikannya salah satu filsuf terbesar dalam sejarah umat manusia. Ajarannya tentang moralitas, etika, dan hubungan antar manusia tidak hanya memberikan panduan bagi kehidupan pribadi, tetapi juga dalam konteks pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. 1. Penerapan dalam pekerjaan di dunia kerja yang kompetitif, prinsip Ren, kemanusiaan, dan Yi, kebenaran, sangat penting. Konfusius mengajarkan bahwa integritas dan keadilan harus menjadi fondasi dari setiap tindakan. Dalam lingkungan kerja, ini berarti selalu berusaha untuk bertindak adil terhadap rekan kerja, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, dan selalu menjaga etika profesional. Misalnya, seorang manajer yang mempraktikkan Ren akan lebih memperhatikan kesejahteraan timnya, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, dan memotivasi mereka dengan cara yang positif. Li, kesusilaan, juga bisa diterapkan dalam menjalankan etika bisnis, memastikan bahwa semua praktik perusahaan sesuai dengan norma-norma yang diterima secara umum dan memperlakukan semua pihak dengan rasa hormat. 2. Penerapan dalam hubungan keluarga. Dalam keluarga, Li dan Sin, kepercayaan, adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan. Konfusius sangat menekankan pentingnya xiao atau bakti kepada orang tua dan leluhur. Ajarannya mengajarkan bahwa hubungan keluarga harus dibangun di atas dasar saling menghormati dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern, ini dapat diterapkan dengan memastikan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anggota keluarga, serta menghormati peran dan tanggung jawab setiap individu dalam keluarga. Misalnya, orang tua yang mengajarkan Ren kepada anak-anak mereka akan membesarkan anak-anak yang penuh empati dan peduli terhadap orang lain. 3. Penerapan dalam kehidupan sosial di luar keluarga dan pekerjaan. Ajaran Konfusius dapat diterapkan dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Prinsip Ren mendorong kita untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan empati, yang sangat relevan di dunia yang seringkali dipenuhi dengan ketegangan sosial. Contohnya, dalam menghadapi konflik dengan teman atau tetangga, pendekatan Zi, kebijaksanaan, dapat membantu kita mencari solusi yang bijak dan adil, daripada berkonfrontasi dengan emosi yang tidak terkendali. Selain itu, Sin membantu kita membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, karena kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang langgeng. Nilai-nilai Konfusianisme telah meresap ke dalam budaya populer, baik di Asia maupun di seluruh dunia. Ajaran-ajaran Konfusius seringkali menjadi dasar dari banyak cerita dan karakter dalam film, literatur, dan bahkan dalam kepemimpinan modern. 1. Film dan literatur. Banyak film dan buku yang menggambarkan karakter yang kuat yang hidup menurut prinsip-prinsip Konfusianisme. Misalnya, dalam film-film Asia, terutama dari Tiongkok dan Korea, nilai-nilai seperti bakti kepada orang tua, xiao, keadilan, yi, dan kebijaksanaan, Zi, seringkali menjadi tema sentral.
Karakter-karakter ini, meskipun mungkin tidak selalu mengutip Konfusius secara langsung, menjalankan ajaran-ajarannya dalam tindakan mereka. Dalam literatur, novel-novel klasik Tiongkok seperti Romance of the Three Kingdoms atau The Analects sendiri adalah contoh bagaimana ajaran Konfusianisme tetap hidup dalam cerita-cerita yang mengajarkan tentang kepemimpinan, etika, dan moralitas. 2. Kepemimpinan modern. Banyak tokoh terkenal di dunia yang terinspirasi oleh ajaran Konfusianisme dalam gaya kepemimpinan mereka. Misalnya, di Jepang, banyak perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip Konfusianisme dalam budaya perusahaan mereka, menekankan pentingnya loyalitas, kepercayaan, dan kerja tim. Di Tiongkok, nilai-nilai Konfusianisme juga tercermin dalam pemerintahan dan politik. Pemimpin-pemimpin yang terinspirasi oleh Konfusius seringkali menekankan pentingnya moralitas dan kebajikan dalam pemerintahan, serta pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Kata-kata bijak Konfusianisme tentang kehidupan, lebih baik menyalakan satu lilin kecil daripada mengutuk kegelapan. Ini mengajarkan kita bahwa tindakan kecil, positif, dan proaktif jauh lebih berharga daripada sekadar mengeluh. Jika kamu ingin mengubah dunia, ubahlah dirimu sendiri. Konfusianisme menekankan pentingnya introspeksi dan perbaikan diri sebagai langkah awal untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Orang bijak tidak khawatir tentang apa yang tidak mereka miliki, orang bodoh tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Ajaran ini mendorong kita untuk bersyukur dan fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kita tidak miliki. Kata-kata bijak Konfusianisme tentang hubungan manusia, jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak kamu inginkan dilakukan pada dirimu sendiri. Prinsip emas ini adalah dasar dari etika Konfusianisme, menekankan pentingnya empati dan saling menghormati. Orang yang baik membangun jembatan, orang jahat membangun tembok. Ini menggambarkan pentingnya membangun hubungan yang positif dan kolaboratif. Dalam segala hal, perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan mereka memperlakukanmu. Ulangan dari prinsip emas, ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam hubungan antar manusia. Kata-kata bijak Konfusianisme tentang belajar dan pengetahuan, belajar tanpa berpikir adalah sia-sia, berpikir tanpa belajar adalah berbahaya. Konfusianisme menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik. Pengetahuan yang sejati berasal dari pengalaman. Pengalaman langsung adalah guru terbaik menurut Konfusianisme. Tujuan belajar adalah untuk memperbaiki diri. Pengetahuan bukan hanya untuk dipamerkan, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kata-kata bijak Konfusianisme tentang keluarga, orang tua yang baik, adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Keluarga adalah fondasi pendidikan karakter yang kuat. Hormati orang tuamu, dan anak-anakmu akan menghormatimu. Siklus penghormatan dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat cinta dimulai. Keluarga adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Kata-kata bijak Konfusianisme lainnya, orang bijak tidak pernah malu untuk belajar. Belajar adalah proses seumur hidup. Kesabaran adalah pahala terbesar. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi segala kesulitan. Kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Kebaikan adalah kekuatan yang paling kuat. Rangkuman, Ren, kemanusiaan pentingnya kasih sayang dan empati dalam membangun hubungan. Li, kesusilaan aturan dan etika yang menciptakan harmoni sosial. I, kebenaran keadilan dan integritas sebagai landasan moral. Z, kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Sin, kepercayaan sebagai fondasi dari hubungan yang sehat. Dorongan untuk mempraktikkan ajaran-ajaran ini, Konfusianisme bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dijalani. Dalam kehidupan sehari-hari, cobalah menerapkan Ren dengan lebih memperhatikan perasaan orang lain, menggunakan Z dalam menghadapi masalah, dan membangun Sin dalam semua hubungan Anda. Dengan melakukan ini,
kita tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh dengan kebajikan. Jangan lupa untuk komen, like, dan membagikan video ini. Terima kasih sudah menonton.